Kita berdoa, melakukan mati raga, beramal, karena kita itu mencintai Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Dan itulah kebebasan anak-anak Allah. Maka melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Yesus sendiri agar kita sungguh-sungguh dari dalam hati kita ini akan terpancar yang keluar, yang nampak. Bukan sebaliknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 11 Oktober, Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu menjadi teladan kesempurnaan kasih ilahi. Limpailah kami iman akan Yesus Kristus. Semoga tingkah laku kami memancarkan cinta kasih yang membawa keselamatan, sehingga kami dapat mengabdi-Mu dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 37 sampai 41. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, Dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berilah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, penampilan itu penting dalam berelasi dengan orang lain, supaya kita dapat diterima dengan baik. Lalu kita berusaha berpakaian yang bersih, yang rapi, lalu bertutur kata yang sopan, dan memperhatikan tata krama. Inilah tuntutan dunia jika kita hendak diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus berpenampilan yang baik. Lalu menjadi pertanyaan kita, bagaimana dalam relasi kita dengan Tuhan? Apakah juga sama? Ada bahaya bagi orang beriman ketika berelasi dengan Tuhan hanya dilihat dari praktek lahiriah saja. Padahal, relasi kita dengan Tuhan harus dengan dan berangkat dari hati kita. Lalu kita praktekkan dalam hidup keagamaan kita. Yesus mengingatkan, kita tidak hanya untuk memperhatikan bagian lahiriah dan melalaikan bagian batiniah. Dalam sabdanya hari ini Yesus menawarkan satu petunjuk praktis, yaitu bersedekah untuk membersihkan hati dari niat jahat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
Itu dalam sabda Tuhan yang lain mengatakan begitu. Sedekah yang tulus untuk membantu sesama tentunya akan membersihkan hati kita. Tetapi sedekah untuk mencari pujian hanya akan mengotori hati kita. Demikian juga dengan praktek keagamaan yang lainnya. Apakah praktek keagamaan kita berasal dari hati yang tulus? Jika kita melakukannya hanya demi pujian atau karena kebiasaan-kebiasaan saja, maka sia-sialah kebebasan yang kita terima dari Kristus. Kita berdoa, melakukan mati raga, beramal, karena kita itu mencintai Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Dan itulah kebebasan anak-anak Allah. Maka melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Yesus sendiri agar kita sungguh-sungguh dari dalam hati kita ini akan terpancar yang keluar, yang nampak. Bukan sebaliknya, tapi kita lebih mengutamakan apa yang ada dalam hati kita ini, niat kita yang baik. Maka kita akan mewujudkan niat-niat kita yang baik itu dalam hidup kita. Maka marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati dalam hidup kita. Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami selalu, supaya kami mampu memberi dengan tulus, dengan ikhlas, dan sepenuh hati. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat, berhati kecil, aku dibebaskannya selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.